Kami menonton penampilanmu, melihat plester di tanganmu, dan melihat pemahaman serta cintamu pada tarian. Aku pikir, kamu pasti tahu cara meneruskannya ke murid-muridmu. Murid-murid. Jika kamu bersedia, kita bisa menandatangani kontrak sekarang, dan mulai bekerja besok. Hihi. Terima kasih, Guruji. Terima kasih, para guru. Kamu juga harus berterima kasih pada Yuan Hao. Yan Hao. Ini yang kusiapkan semalaman untukmu. Kamu membawa keberuntungan untukku. Aku juga ingin memberikannya padamu. Kamu mengambil begitu banyak foto dengan tangan yang baru dioperasi. King. Sakit tidak? Tidak. Kamu sangat baik padaku. Semua ini layak dilakukan untukmu. Hei, kuharap bintang-bintang ini bisa membawa keberuntungan untukmu. Semua keinginanmu terkabul. Aku ingin memberimu semua keberuntunganku. Dan membuat tanganmu cepat sembuh. Denganmu, tanganku akan cepat sembuh. Selama kamu di sini, ada kesempatanku, keajaibanku, dan harapanku, hari ini adalah bukti terbaik. Ada kalimat yang tidak tahu bisa kukatakan atau tidak. Apa ada yang tidak bisa kita katakan sekarang? Maukah kamu menjadi pacarku? Aku ingin bersamamu. Yo. Maaf. Aku datang di waktu yang salah. Haha, aku pergi dulu. Hei, tunggu. Bukankah itu Ju Tao? Setiap kali dia melihatku, dia akan sedikit kehilangan kendali. Mohon dimengerti. Oh, aku belum pernah mendengar itu. Tahu kita tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Sepertinya kakak ipar sangat menawan. Kamu dengar itu? Lihat, dia tampan. Bahkan kata-katanya terdengar lebih baik darimu. Suatu kehormatan besar memanggilku kakak ipar. Kamu tidak lihat kakak datang padaku untuk bicara bisnis. Kenapa kamu tidak cepat pergi? Aku tidak punya hal penting. Hei, jangan pergi. Dia baik-baik saja. Keluar. Oak, Pergi. Siapa yang bilang padaku beberapa hari lalu? Kamu bilang tidak akan bicara dengan Jian Hui lagi. Cepat pasang semua tirai besok. Bagus sekali. Jendela dari lantai ke langit-langit 180 derajat. Kalian berdua sangat tidak peduli. Pintu terbuka, dan lampunya menyala. Kamu sangat tidak sabar. Aku tidak bilang kamu tidak akan menggodaku segera. Kamu merasa sangat tidak nyaman. Tidak ada. Apa yang kamu lakukan? Lipstick, benar? Kenapa kamu menatapku? Kamu beritahu apa yang sebenarnya? Apa kamu terlibat dengan gadis penari kecil itu? Turchback Pedania. Ya, bukan aku yang terlibat. Itu sebuah tabrakan. Jika itu aku sekarang, hatiku berdegup kencang. Apa? Diam, Om. Atau kamu melakukan sesuatu yang lebih? Aku tidak sepertimu. Sangat gelisah. Aku suka perlahan-lahan. Sekarang, aku sedikit naksir padanya. Ya, ada sedikit rasa manis. Tentu saja, aku masih merasa sedikit sedih. Kamu tipe pemalu. HM. Jujur. Aku sudah selesai. Tidak, aku belum. Aku beritahu kamu. Kamu cuma mencium seorang gadis seperti ini. Kamu seperti menaruh tanda di hatinya. Kamu tahu, jika kamu melakukan hal lain, kamu harus memberinya tanggung jawab. Kamu tahu apa arti tanggung jawab? Artinya kamu harus memberinya pernikahan. Mengerti?
Aku cuma suka dia. Aku pikir dia konyol. Dan imut, dan aku suka gadis seperti itu. Aku juga beritahu kamu. Bahkan gadis konyol ini punya sisi baik dan buruk. Gadis yang baik. Yaitu, setelah dia bersamamu, dia akan mendengarkanmu. Dia akan melakukan apapun yang kamu minta. Bagaimana jika dia buruk? Yang buruk. Biar aku beritahu kamu. Begitu dia melekat padamu. Seperti cakar basah menyentuh tepung kering. Kamu tidak bisa melepaskannya. Kamu pikir semua gadis di dunia ini seperti mantan pacarmu Shanshan? Ya, dia berpenjejika. Dan terdidik dengan baik kan? Benar, dia putus denganmu. Dia putus denganmu dengan cara yang sopan. Jika kamu bertemu gadis seperti yang menggunakan lem 502. Jika kamu putus dengannya, dia tidak akan melepaskan satu lapisan kulit. Aku kasihan padamu. Pemahamanmu tentang wanita sekarang? Persepsi dan pemahamanmu tentang wanita berasal dari Jian Hui. Tidak hanya Jian Hui di dunia ini. Asuka, itu Bingbing. Mereka berbeda. Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu sekarang benar-benar salah. Kamu tidak ada harapan. Aku akan marah jika ada yang mencoba menyelamatkanku. Cham. Hei, bantu aku analisis masalah ini. Kamu bilang Jian Hui? Apakah dia musuhku? Tidak, aku pikir kamu musuhnya. Tapi aku ingin menyakiti orang lain. Aku tidak mau. Jangan tanya aku. Kamu seorang pria, kenapa aku harus mengutukmu? Aku sudah menemukan musuhku. Dalam hidup seseorang, kupikir semuanya sudah ditakdirkan. Siapa yang akan ditakdirkan untukmu, dan siapa yang akan menakdirkanmu? Tentu saja, ada takdir. 2 perceraian, dan 2 pernikahan. Dia masih datang padamu. Bukankah ini takdir? Menyerahlah saja. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Aku tulus padamu. Aku tahu kamu tulus padaku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kalian berdua cukup menyesuaikan saja. Kalian berdua berusia 40-an. Aku tidak rela. Aku benar-benar tidak rela. Xiao Chuan, aku berhasil. Aku Basil, aku sudah mendapatkan pria itu. Aku sedang naik taksi untuk menemuimu sekarang. Datang. Halo, polisi datang. Wow, cantik sekali. Hati-hati, jangan diputar. Ruang polisi. Mao Xiaochun. Tidak. Aku tidak sabar untuk pindah segera. Dramanya selesai. Lihat mulutku. Bibirku bengkak karena ciuman. Siapa aku? Aku Xia Bingbing. Aku berkata untuk menang. Dan Xia Bingbing yang tak terkalahkan. Sekarang melalui usahanya, aku sudah mendapatkan pekerjaanku. Aku juga mendapatkan pria yang kuinginkan. Hei. Jadi sekarang langkah pertama sudah diambil. Selanjutnya, aku akan masuk ke langkah kedua. Aku akan pindah besok. Kamu pindah besok? Bukannya kamu bilang tinggal di hotel kecil itu? Untuk memudahkan kehidupan kamu, aku bahkan tidak bisa mengundangmu. Ya, situasinya berbeda sekarang. Langkah kedua. Aku ingin membuatnya tidak nyaman. Lalu, dia akan membawaku ke rumahnya dengan tidak sabar. Ini rencanaku yang kecil. Ini disebut bermain sulit didapat. Hei. Xia Bingbing. Hei. Sudah lama tidak bertemu. Kamu berubah sangat banyak sampai aku tidak mengenalimu. Hei, semua karena pria. Jika kamu membiarkannya mendapatkanmu dengan mudah sejak awal, dia tidak akan pernah tahu bagaimana menghargainya. Ada pepatah yang sangat benar. Untuk pria, hanya tertarik pada apa yang tidak bisa mereka dapatkan. Di hotel kecil seperti ini, dia dengan mudah mendapatkanku. Dia akan dengan mudah membuangku. Kalau tidak, aku akan terlambat menangis. Jadi aku ingin dia mendapatkanku perlahan. Pertama, dia akan terobsesi denganku. Terganggu olehku. Ragu untuk berbicara. Dan tidak bisa menyerah. Dia tidak bisa menahannya. Baru kemudian dia akan bersumpah untuk bersamaku selamanya. Dan akhirnya melamarku dengan cepat. Ini pengalaman cintaku. Ya ampun. Hanya kata-kata yang baru saja kamu ucapkan padaku. Dan ekspresi ini. Persis seperti drama pertarungan istana di TV. Apakah kamu sedang jatuh cinta? Atau selir kesayangan kaisar? Semua karena rencanamu. Apakah itu masih bisa disebut cinta murni? Mengapa ini bukan cinta?
Aku mengandalkan usahaku sendiri untuk menikahi pria yang layak untukku. Kamu selalu mengatakan itu setiap kali. Tapi kamu tidak pernah berhasil sampai akhir. Pria-pria itu tidak baik. Mereka semua punya masalah masing-masing. Misalnya, si dong tua itu. Dia kaya, dermawan, dan mencintaiku. Tapi dia pernah menikah sebelumnya. Dan punya anak. Menurutmu aku mau jadi ibu tiri? Tapi pria ini berbeda. Dia muda, tampan, ambisius dan kaya. Yang paling penting, dia belum pernah menikah. Inilah pria yang kucari, Xia Bingbing. Tunggu sebentar. Dia muda, tampan dan kaya. Dan tidak punya pacar. Apa pekerjaannya? Pokoknya, dia akan mendirikan perusahaan. Soal kenapa dia tidak punya pacar, aku beritahu. Ini semua takdir. Tuhan yang mengaturnya. Dia sengaja membuatnya bertemu denganku. Hei, dan membuatku, sang putri cantik, muncul di hadapannya. Ya ampun. Kurasa kamu tidak terlihat seperti putri cantik. Kamu lebih mirip siluman rubah. Apa salahnya jadi siluman rubah? Dengar aja, pria sekarang suka siluman rubah. Aku akan jadi siluman rubah saja. Tidak takut suatu hari dia tahu kebenaranmu? Ah, pria yang sedang jatuh cinta. Tidak begitu pintar. Asal kamu tidak mengkhianatiku, dia tidak akan pernah tahu aku merancangnya seperti ini. Kamu hanya keras kepala. Mana bisa disebut begitu? Aku juga serius dengan hubungan ini. Tapi aku ingin lebih dari sekadar cinta. Aku ingin pernikahan yang bisa diandalkan. Pada akhirnya, wanita ingin berakhir dengan pernikahan. Jika ingin menemukan pria hebat untuk jadi suami mereka, kamu harus berusaha. Ini bukan disebut. Ini namanya pragmatis. Xia Bingbing, kamu sudah gila. Pernah dengar pepatah? Kecerdasan sering jadi penyebab kehancuran diri sendiri. Kamu cuma ingin melihat aku gagal, kan? Oh, temanku. Aku benar-benar melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku hanya memberitahumu ini. Aku tidak melihatnya. Kamu duduk di sini dan introspeksi diri. Aku akan ambilkan air untukmu. Aku minum cola. Cola. Teh hiau. Aku mau coke. Ada. Pilih-pilih banget. Kamu pellet. Bayar keketakan. Yuan Hao sudah kembali. Kenapa kamu belum tidur? Aku tidak bisa tidur sampai kamu kembali. Tapi sekarang aku sudah kembali. Bisa tidur sekarang? Kamu pulang terlambat. Kamu pergi merawat gadis itu lagi. Tidak. Aku minta Ju ngobrol dengannya. Kamu tidak ada yang bisa. Bicara dengan ayahmu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Ada hal baik terjadi? Oak. Matamu bersinar. Apa ada hubungannya dengan gadis bernama Bingbing itu? Aku bukan kucing. Dengan cahaya di matamu. Ayahmu penglihatannya buruk. Tapi pikiranku jernih. Kamu sudah linglung beberapa hari terakhir. Hanya saat pertama kali jatuh cinta dengan Shanshan. Kamu seperti ini. Kamu bahkan belum mulai. Artinya dia sudah ada di hatimu. Ya, aku cukup menyukainya. Dia juga suka aku. Ah. Ada apa lagi? Aku tidak perlu ceritakan detailnya. Aku tidak ingin tahu detailnya. Aku ingin tahu perasaanmu. Rasanya luar biasa. Hahaha. Benarkah? Itu bagus. Kapan kamu akan membawanya kembali untuk ayah lihat? Ayah bisa membantumu memeriksanya. Jangan cari orang yang tidak bisa diandalkan. Kamu sangat konyol. Seleraku sangat buruk. Selain itu, kamu harus membiarkan hubunganku dengannya stabil. Sebelum aku bisa membawanya pulang. Kapan hubungan kita bisa stabil? Aku tidak memaksamu. Kamu sudah tidak muda lagi. Lihat teman sekelasmu, anak-anak mereka sudah di sekolah dasar. Kamu sedang dalam hubungan. Apakah begitu sulit bagimu untuk memutuskan? Ah? Sudah 10 tahun. Tidak ada penundaan lagi. Selain itu,
Yang paling penting dalam pasangan hidup adalah karakter. Aku menghargai karakternya. Tahu. Lalu mengapa kamu masih ragu? Baiklah, baiklah. Aku akan mencari waktu untuk membawanya kembali untuk kamu periksa. Hahaha. Bolehkah aku tidur sekarang? Gomong-gomong. Bibi Peng menelepon hari ini. Apa yang dia katakan? Dia tidak banyak bicara. Hanya mengobrol santai. Dia juga menyebutkanmu, Bibi Pang. Dia orang baik, tapi punya sifat buruk. Dia bilang kita tidak bisa menjadi besan. Kita masih bisa berteman. Ah. Bukankah kamu tidak terlalu sibuk belakangan ini? Kunjungi dia untuk menunjukkan perhatianmu. Aku selalu merasa sedikit bersalah padanya. Ah. Aku tahu. Aku akan mandi. Kamu adalah calon mertua Yuan Hao. Kita belum bisa mengatakan itu, kan? Tapi Yuan Hao sudah bertemu dengan kita. Hahaha, Sudah pasti. Hampir. Kami hanya datang untuk melihat Yuan Hao. Tak disangka dia belum datang kerja. kami bawa banyak oleh-oleh khas Chongming. Ya, ayo. Terima kasih. Terima kasih, Tante. Hei, Eo. Ambil, dan coba. Masih ada lagi. Apa kami datang terlalu tiba-tiba dan mengganggu kerjaanmu? Tidak. Kami bawa sesuatu untuk Yuan Hao. Kami akan segera pergi. Kami akan segera pergi. Jangan pergi, orang tua. Kalian datang dari jauh dan pergi begitu saja. Calon menantumu. Dia akan menyalahkan kami karena mengabaikannya. Bukankah begitu? Oh, kalian. Kalian harus menunggunya datang. Kami juga menantikannya. Terima kasih semua sudah merawat Yuan Hao. Sebagai calon ibu mertuanya, saya mengundang kalian untuk datang ke rumah Chongming kami. Untuk mengunjungi rumah Chongming kami. Tepat sekali. Sekarang kita satu keluarga. Ayo kita talkin. Masakan Tante enak. Selamat datang di rumah Chongming kami sebagai tamu. Oh, hari ini ramai sekali. Tante Tang, lebih ramai dengan kehadiranmu. Ayo. Aku beli beberapa camilan. Ayo, kita bagi-bagi. Ada tamu. Ini, minum kopi. Oh, terima kasih. Ayo, terima kasih. Masih ada lagi. Kalian bisa berbagi. Oh. Aku datang ke sini hari ini. Sebenarnya, tujuan utamaku untuk minta maaf ke semua orang. Aku benar-benar minta maaf hari itu. Minum kopinya lagi masih panas. Oh, sekarang pergi kerja. Bella, terima kasih semuanya dulu. Hahaha. Hei, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Pergi kerja. Hei, kamu duduk juga. Oak. Aku orang yang belak-belakan. Dan jujur, untungnya Yuan Hao bukan orang luar. Lagi pula, Yuan Hao adalah anak tiri kamu. Oh, kalian belum saling kenal kan? Biar aku perkenalkan. Ini Bibi Peng. Senang bertemu denganmu. Tanggu. Dia baru bilang Yuan Hao adalah anak tiri kamu. Oh, kita akan segera menjadi saudara. Ya, kita sekarang keluarga. Ya, tidak ada balasan. Itu tidak sopan. Eo. Specialitas Chongming. Eo. Ini, tangga sebentar. Kamu baru bilang kita akan segera menjadi saudara. Kamu bukan tamu. Jadi kamu siapa bagi Yuan Hao? Aku tidak tahu. Aku perlu memperkenalkan kamu. Keduanya adalah calon ayah dan ibu mertua Yuan Hao. Bibi Peng, kamu siapa bagi Yuan Hao? Kalau begitu, tolong perkenalkan dirimu. Tidak. Apa aku salah dengar? Dia bilang kalian berdua adalah calon ayah dan ibu mertua Yuan Hao. Hai. Jah? Siapa nama putrimu? Nama putri saya adalah Mao Xiaon. Mao Xiaochun. Yuan Hao pasti sudah memberitahumu tentang dia. Hari ini kami sengaja datang untuk menemui Yuan Hao. Aku tanya lagi. Apakah kalian benar-benar ayah dan ibu mertua Yuan Hao? Ya, Yuan Hao sudah bertemu dengan kami. Manjarti. Mereka adalah orang tua Mao Xiaon. Dan segera menjadi ayah dan ibu mertua Yuan Hao. Kalau begitu, aku datang tepat waktu hari ini. Aku,
harus memperkenalkan diri dengan sungguh-sungguh dan hati-hati. Aku Pang Sujuan. Putri saya sudah berpacaran dengan Yuan Hao selama 10 tahun. Katanya, aku seharusnya menjadi ibu mertuanya. Dari mana kalian datang? Apa aku sudah gila? Atau kalian sengaja menutupi dariku? Bibi Pan. Yuan Hao sedang jatuh cinta dengan Mao Xiaon. Kamu mengerti hubungan ini? Sekarang aku akhirnya mengerti. Sungguh kejutan bahwa aku punya ayah mertua. Aku hampir percaya bahwa Mao Xiaon bukan pihak ketiga. Kamu memfitnahku. Putri saya adalah pacar Yuan Hao. Mereka sudah pacaran lebih dari setahun. Setahun itu bukan apa-apa. Putri saya sudah di Amerika selama 10 tahun. Menunggunya dengan setia. Setelah kembali, tidak hanya mengumumkan pernikahan mereka, tapi juga memakai cincin. Putrimu telah mencuri pernikahan putriku. Bagaimana cara kalian membesarkan putri kalian? Kalian harus berhati-hati dengan ucapan kalian. Cara kami mendidik mereka adalah urusan kami. Tapi kalian tidak boleh menghina putriku. Boleh saja melakukannya, tapi jangan diucapkan. Silakan. Apa yang bisa kalian katakan? Putrimu adalah wanita penggoda. Kalian bahkan menghina putriku. Kalian keterlaluan. Dasar bajingan. Kamu memang bajingan. Abaikan Jia. Putrimu tidak jauh lebih baik darinya. Yuan Hao tidak menghina putrimu. Benar. Seperti ibu, seperti anak. Apa yang kamu lakukan? Kamu Hila? Kamu masih saja liar. Ada apa denganmu? Bibi Pang, apa yang kamu lakukan? Yuan Hao, kamu datang tepat waktu. Lihat, wanita ini gila. Kami tidak tahan dengan kemarahan ini, Nenek. Kami tidak mampu melawan mereka, tapi kami bisa mengendalinya. Ayo, Yuan Hao, ikut aku. Tidak ada yang boleh pergi. Yuan Hao, kamu datang tepat waktu. Kedua orang ini mengatakan bahwa kamu dan Mao Xiaon sudah berpacaran selama setahun. Kamu jelaskan padaku dengan jelas. Jelaskan dengan jelas, Yuan Hao. Kami hanya mendengarkan penjelasanmu. Paman dan Bibi. Aku bukan pacar Ma Yao Chun. Lalu mengapa kamu datang menemui kami? Lalu mengapa kamu berjanji padaku? Untuk menjaga Mao Xiaon dengan baik? Ini yang sebenarnya terjadi. Xiao Chun baru saja diputuskan oleh pacarnya. Dia tidak ingin kamu khawatir. Jadi dia memintaku untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Aku akan menemukannya. Aku setuju. Aku tidak menyangka akan menyebabkan kesalahpahaman besar hari ini. Aku minta maaf padamu. Aku juga minta maaf kepada Bibi Pang atas namanya. Aku tidak perlu datang sendiri. Karena ini kesalahpahaman. Ini salahku. Aku minta maaf. Ayo pergi. Keluar bersama kami. Bibi Pang, jika kamu menyuangkan kopi tadi. Sungguh luar biasa. Mengapa kamu minta maaf? Kamu langsung percaya? Kamu bukan orang baik. Hai, Semunia. Bagaimana dengan kopinya? Paman dan Bibi. Tian Hao, aku tanya kamu. Apakah kamu dan Xiaon benar-benar acting? Oke. Maafkan aku. Lalu kenapa kamu menjawab telepon Xiaon tadi pagi? Kenapa kamu menjawabnya? Kamu menelepon nomor itu. Bukan aku. Siapa yang menjawabnya? Itu juga salah paham. Yuan Hao, kamu tidak baik hati. Kalau aku tidak berada di depan banyak orang tadi, aku benar-benar ingin memukulmu. Untungnya, kamu hanya palsu. Kalau Xiaon melihat alasanmu dan nada pengakuanmu, dia akan sangat sedih. Paman, aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak ingin Bibi Pang salah paham. Salah paham apa? Xiaon itu polos. Konyol sekali kamu berpura-pura jadi pacarnya. Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaan kami? Pernahkah kamu mempertimbangkan perasaan Xiaochun? Kamu bahkan memberitahunya bahwa kamu diminta untuk berpura-pura jadi pacarnya. Kamu bahkan mengatakannya. Bagaimana Xiaon bisa hidup di masa depan? Ah, orang tua. Ayo pergi. Paman Bibi, kalian mau mana? Aku akan antar kalian. Tidak perlu. Aku beritahu kamu. Mulai sekarang, kami tidak ingin melihatmu lagi. Kamu tidak layak untuk Xiaon kami. Sudah kehormatan bisa jadi pengganti. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo pergi. Parenti Bernianyi.
Ini dia. Palanquin. Oak. Halo, Ibu. Kenapa kamu di sini? Masuklah. Hello. Kamu benar-benar orang yang pintar. Kamu tahu semua orang di perusahaan menertawakan leluconmu. WeChat Diversican. Jika kamu tidak mengundurkan diri, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa bertahan di sini. Oh. Jika seorang pria tidak bisa menangani masalah wanita dengan baik, bagaimana dia bisa menangani masalah pekerjaan dengan baik? Aku beri kamu satu kata. Mereka yang berbuat jahat pasti akan dihukum. Jaga dirimu baik-baik. Ya, terima kasih. Kakak, meskipun ada 3 kamar di sini, dan kamu bisa melihat pemandangan sungai dari jendela, tapi tidak bisa dibandingkan dengan lingkunganku. Aku sudah cukup merepotkanmu hari-hari ini. Dan kamu bahkan membantuku pindah. Terima kasih. Ya, aku pikir, kamu sebaiknya mengembalikan kamar ini, dan pindah kembali ke tempatku. Kamu punya tempat tinggal. Mengapa kamu harus mengeluarkan uang untuk menyewa kamar? Tidak peduli seberapa baik. Sarangku sendiri lebih nyaman untuk ditinggali. Cepat pergi bekerja. Hei, ibu dan ayah. Kalian datang begitu cepat. Mudah ditemukan. Kalian tidak memberitahu kami sebelumnya. Lihat, besar isi. Dan banyak barang yang menumpuk. Kami tidak tahu kamu pindah hari ini. Siapa pemuda ini? Ini teman baikku Luo Yang. Halo, Paman dan Bibi. Hello. Aku Luoyang, Mas Yaon. Jia temanku. Kenapa kamu tidak bicara dengan mereka dulu? Aku akan pergi bekerja sekarang. Telepon aku jika ada yang dibutuhkan. Terima kasih. Terima kasih atas kerjanya. Tidak apa-apa. Selamat hidup, Paman dan Bibi. Terima kasih atas kerjanya. Tidak apa-apa. Dah, jalan pelan-pelan. Dia sangat baik. Dan banyak membantu saya. Ayo, ayah. Ayo duduk. Rumah ini sangat indah. Ini kamar dengan pemandangan sungai. Kalian berdua bisa datang dan tinggal sebentar. Untuk dari suasana. Kamu akan merasa lebih baik. Xiao Chan. Kamu pindah hari ini. Kenapa Xiao Yuan tidak datang membantumu? Dia sedang bekerja. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Xiao Chan, kamu pikir orang tuamu mudah dibohongi? Apa? Apa yang aku bohongi padamu? Apa? Kamu ingin dia terus menjadi pengganti? Ah? Aku beritahu kamu. Meskipun kamu tidak ingin aku tahu. Kamu putus dengan pacarmu. Kamu tidak bisa. Asal cari orang untuk berpura-pura menjadi dia. Bagaimana kamu tahu itu? Yuan Hao memberitahumu. Xiao Chun, jangan marah. Ayahmu melakukan ini karena dia peduli padamu. Tapi sekarang tidak apa-apa. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Kamu seharusnya tidak membiarkan Yuan Hao datang. Untuk menjadi pengganti. Kamu menyuruhnya menjadi pengganti agar kami tidak khawatir. Itu bohong putih. Tapi kamu tahu hasilnya? Lihat ibumu. Apa yang kamu bicarakan? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku hanya ingin mengatakan. Ibu, ada apa denganmu? Tidak ada. Tidak. Bukankah ayahmu meneleponmu pagi ini? Yuan Hao yang mengangkat. Kami berdua salah paham. Bahwa kalian berdua sudah tinggal bersama. Kami sangat senang. Siapa yang senang? Kamu senang. Jangan menyela saat aku bicara. Apa yang terjadi? Aku ingin berdiskusi dengannya tentang dan kapan menikah. Kami khawatir kamu tidak setuju dengan rencana kami. Jadi aku membeli banyak oleh-oleh khas daerah. Aku pergi ke perusahaan untuk berdiskusi dengannya dulu. Kamu tahu hasilnya seperti apa? Lihat ibumu. Apa yang terjadi? Oh, berhenti by Kara. Kalau kami tahu ini, pasti tidak akan pergi. Kenapa tidak bilang? Aku hanya ingin mengatakan. Lalu aku pergi ke perusahaan. Awalnya aku tidak melihat Yuan Hao. Ada seorang wanita bernama Pang. Pang. Oh, Tante Pang. Orang itu yang paling buruk. Dia mengatakan hal-hal yang sangat buruk. Dia memanggilmu siluman rubah dan sebagainya. Ibumu tidak tahan lagi. Dan membalasnya. Dia bahkan menumpahkan kopi ke ibumu. Ya ampun.
Lihat, lihat. Semua terciprat seperti ini. Hanya sedikit. Ibu, kamu terluka? Tidak, aku tidak apa-apa. Sudah bilang saja, kamu membuat masalah. Jadi ibu, kamu baru saja terciprat seperti ini. Tepat saat itu Yuan Hao kembali. Dia memberitahu semua orang, menceritakan secara detail kepada semua orang. Apalagi yang bisa kami katakan? Dia hampir menjadi mertuamu. Camo. Ibu dan ayah, hari ini semuanya salahku. Kamu. Aku seharusnya tidak berbohong padamu. Hari ini, kamu mengalami begitu banyak ketidakadilan. Xiao Chun, jangan terlalu memikirkan masalah hari ini. Kami hanya ingin kamu baik-baik saja di sini. Xiaon, ibumu benar. Kami semua berharap kamu baik-baik saja. Kalau nanti kamu cari pacar, buka matamu lebar-lebar. Kamu sudah tidak muda lagi. Dan kamu sendirian di Shanghai. Kami khawatir sama kamu, tahu? Aku tidak mau cari pacar sekarang. Jangan khawatirkan kami. Kalian berdua, setelah kembali ke Chongming, harus jaga diri baik-baik. Makan yang cukup. Jangan pikirkan uang. Xiao Chun, kamu juga harus makan yang cukup. Jangan hanya mikirin kirim uang ke rumah. Bukannya uang yang aku hasilkan untuk kalian pakai? Aku tidak butuh itu. Setelah kalian pulang, harus bahagia setiap hari. Telepon aku kalau kangen. Ingat, kalau kalian bahagia, orang tua juga bahagia. Cepat pergi kerja. Kami juga mau pergi. Telepon aku kalau kangen. Hehehe. Hei, kabar aku kalau sudah sampai. Oke, aku akan telepon kamu. Cepat pergi kerja. Jangan lupa telepon rumah. Halo, nomor yang Anda tuju sedang dimatikan. Telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif. Terima kasih. Boleh tahu nama Anda? Nama keluarga saya Yuan. Nama saya Yuan Hao. Ini kartu nama saya. Saya benar-benar minta maaf. Saya menabrak kamu hari ini. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Saya akan bertanggung jawab. Kamu tidak sengaja. Dan kamu bahkan kasih aku kamar yang bagus. Kamu bayar biaya rawat inap dan operasi. Kamu sudah sangat sibuk. Kamu sudah sangat bertanggung jawab. Terima kasih. Kamu orang baik. Dokter bilang kamu mengalami patah tulang kompleks. Ada plat baja di dalam. Dan paku baja. Akan terasa sakit beberapa hari ke depan setelah bius habis. Jangan khawatir, aku akan mengatur seseorang untuk merawatmu. Aku lihat kamu membawa 2 koper besar. Kamu ke sini untuk bermain di Shanghai? Tidak. Aku ke sini untuk melamar pekerjaan. Aku ada wawancara hari ini. Aku tidak bisa pergi seperti ini. Di mana kamu akan melakukan wawancara? Xia Bingbing sedang di rumah sakit sekarang dan menjalani operasi. Itu sangat buruk. Akulah yang menabraknya.
Aku kesini untuk berdiskusi denganmu. Apakah aku bisa mengatur wawancara lain untuknya? Waktu wawancara sudah ditetapkan sejak lama, dan tidak bisa diubah. Aku tidak punya hak untuk menjadwalkan ulang. Dan kamu bilang dia juga patah pergelangan tangannya. Kami tidak bisa mempekerjakannya. Kamu tahu, kami adalah lembaga pelatihan tari profesional. Tapi dokter bilang bahwa tangannya bisa pulih dalam 3 bulan paling lama. Kami butuh guru tari sekarang. Kami tidak bisa menunggu selama itu untuknya. Selain itu, banyak orang yang datang untuk wawancara. Bagaimana aku bisa memberikan kesempatan hanya untuknya? Aku benar-benar tidak bisa membantu kali ini. Masih ada waktu. Tolong sampaikan salamku untanya. Maaf. Aku orang yang belak-belakan. Tidak, tidak. Maaf mengganggumu. Selamat tinggal, guru. Wang Xiaon, kamu tidak datang ke rumah sakit pagi ini. Mungkin kamu tidak tahu tentang pemilihan dokter muda berbakat. Kamu gagal. Itu membuktikan bahwa kamu masih percaya aku menerima suap, kan? Kamu masih muda dan punya jalan panjang. Kamu bisa membuktikan dirimu saat ada waktu. Kamu bilang itu sebelumnya. Penampilan dan reputasiku sangat baik. Sejak hari pertama menjadi dokter, aku punya pemahaman yang jelas tentang tugasku sebagai dokter. Bagaimana aku bisa merusak masa depanku? Merusak masa depanku? Aku tidak menerima amplop merah, jadi aku tidak menerimanya. Sup ikan hitam ini sangat bergizi. Aku akan memasaknya untuknya setiap hari. Oh, terima kasih, Bibisu. Sementara ayahku tidak di sini. Aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Oh, aku sudah lama bekerja di rumahmu. Ada apa denganmu? Aku menabrak seorang gadis dan mengirimnya ke rumah sakit. Dan dia kehilangan pekerjaannya. Aku merasa sangat bersalah. Tapi aku seorang pria. Tidak nyaman bagiku untuk menemaninya setiap malam. Kamu ingin aku menemaninya di malam hari, ya? Itu mudah. Tapi aku harus datang ke tempatmu di pagi hari. Dan aku harus pulang untuk tidur di siang hari. Bagaimana aku menjelaskan ini kepada ayahmu? Aku akan memikirkannya. Tapi kamu tidak boleh memberitahunya tentang kecelakaan itu. Ayahku suka khawatir. Aku takut dia akan susah tidur setiap malam lagi. Oke, aku mengerti. Aku akan membayarmu lebih untuk perawatan malam. Jangan sungkan. Tidak. Kamu terlalu sungkan. Ah, kenapa kamu bicara tentang uang dengan Bibisu? Aku tahu kamu orang baik. Bibisu senang bisa membantumu. Bibi, kamu yang terbaik. Orang baik akan mendapat balasan, kan? Hei, Xiao Chun. Kamu meneleponku berkali-kali. Ya, kamu di mana? Aku di Shenzhen. Ada sesuatu yang mendadak di sini. Aku mungkin tidak bisa datang minggu ini. Kenapa tidak memberitahuku? Ponselmu mati. Ponselku tiba-tiba rusak. Aku beli yang baru dan langsung meneleponmu. Sekarang mudah meminjam ponsel. Katakan saja padaku. Lihat berapa kali aku meneleponmu. Aku pikir sesuatu terjadi padamu. Aku sangat khawatir. Maaf. Aku lupa karena urusan ini. Kamu ada wawancara akhir-akhir ini, kan? Aku sudah menghubungi mereka. Syaratnya tidak disepakati. Jadi aku mau menyerah. Kamu masih datang ke Shanghai? Aku belum memutuskan. Tidak berarti. Aku akan beritahu kamu nanti. Lagi pula, kamu sudah terbiasa semaunya sejak kecil. Tapi aku beritahu, kamu tetap harus memperhatikan pekerjaanmu. Jangan menyerah. Oke, aku mengerti. Jangan khawatir. Oke. Telepon aku dulu kalau mau datang. Oke, aku mengerti. Jangan khawatir. Dah. Nona Xia, kamu pasti lapar. Ini Bibisu. Dia akan menemanimu 2 hari ini. Halo, Bibisu. Hello. Tuan Yuan, aku benar-benar tidak perlu ditemani. Ah, apa yang kamu katakan? Kamu bisa ke kamar mandi sendiri.
Kamu tidak bisa cuci muka dan mandi dengan satu tangan, kan? Kan? Kamu sangat perhatian. Terima kasih banyak. Oh, sama-sama. Aku akan masak makanan enak untukmu setiap hari. Ngomong-ngomong, ikan hitam hari ini dibeli oleh Yuan Hao sendiri. Besok, aku akan belikan kamu merpati untuk dibuat sup merpati sebagai variasi. Makanlah salji hangat. Ah, aku tidak mau makan sekarang. Tanganmu sakit? Aku tahu, patah tulang sangat menyakitkan. Aku pernah patah kaki. Waktu itu, kondisinya tidak begitu baik. Aku hanya menahannya. Biar aku suapi kamu. Oh. Bibi, aku benar-benar tidak mau makan. Kamu mau makan apa? Aku mau es krim. Mulutku pahit banget sampai nggak bisa ngerasain apa-apa. Aku yang beli. Nggak, aku yang beli. Ngomong-ngomong, kamu butuh apa lagi? Aku beli sekalian. Bisa beliin aku segelas milk tea? Oke, aku beliin. Makasih, Tante Xu. Nggak apa-apa. Kalau lapar, makan aja. Pak Yuan, jangan cuma berdiri di situ. Ada kursi buat duduk. Oh, Gimana proses kecelakaannya? Kayaknya supirnya galak banget. oh. Siapapun pasti kesal kalau ditabrak tanpa alasan. Jangan khawatir. Sudah hubungi keluarga? Aku nggak mau kasih tahu mereka. Mereka semua di luar kota. Nggak praktis buat mereka datang. Praktis kok. Aku ini pemandu wisata. Aku bisa tanggung semua biayamu. Oh, nggak. Aku nggak mau merepotkanmu lagi. Mereka sudah tua. Aku nggak mau bikin mereka khawatir. Tapi aku punya sahabat di Shanghai. Sudah hubungi dia? Dia sibuk kerja. Aku nggak mau dia khawatir. Aku hubungi Jakarta sudah lebih baik. Aku yang ke rumahnya. Kamu benar-benar tahu cara memikirkan orang lain. Aku ke sekolah dan saku hari ini. Aku tahu hasilnya tanpa kamu bilang. Nggak apa-apa. Kamu malah menghiburku meskipun aku yang nabrak kamu. Jangan merasa bersalah. Semuanya sudah diatur Tuhan. Ini berkah, bukan kutukan. Dan kamu nggak bisa lari dari nasib buruk. Untungnya, aku hanya melukai tanganku. Dan operasinya berhasil. Aku tidak akan cacat. Dan itu tidak akan memengaruhi tarianku. Bukankah ini berkah terselubung? Aku hanya ingin diam-diam memulihkan tanganku. Aku akan segera keluar dari rumah sakit. Bagaimana setelah keluar dari rumah sakit? Kamu punya rencana? Aku belum memikirkannya. Hei, hidup itu untuk bahagia. Bukan untuk khawatir. Semua akan baik-baik saja pada akhirnya. Aku orang yang sangat ragu-ragu. Aku Virgo. Zodiak yang selalu masuk daftar hitam. Hahaha. Zodiakmu apa? Tebak apa? Aku tebak kamu Aries. Kenapa kamu begitu positif? Optimis, baik hati, dan sederhana. Pasti kamu Aries. Jangan puji aku. Aku tidak sebagus yang kamu katakan. Aku Scorpio. Aku sama sekali tidak terlihat seperti Scorpio. Tapi bagian atas tubuhku Scorpio. Nona Sia, kita cukup berjodoh. Karena kita begitu berjodoh. Jangan panggil aku Nona Sia lagi. Kamu bisa memanggilku Sia Bingbing atau Bingbing. Kalau begitu, jangan panggil aku Tuan Yuan. Panggil saja Yuan Hao. Oak, Yuan Hao. Tidakkah membosankan bagimu tinggal sendirian di bangsal? Jah? Ya, sedikit. Jah? Bisakah kamu membelikanku beberapa buku? Tentu, buku jenis apa yang kamu suka? Aku membaca berbagai jenis buku. Aku suka membaca biografi orang terkenal. Aku ingin melihat bagaimana mereka menghadapi kesulitan. Bagaimana mereka menghadapi kesulitan. Aku bisa belajar dari mereka. Aku tidak menyangka kamu suka membaca buku. Jah? Aku tidak bermaksud begitu.
Sekarang ini, sangat jarang menemukan gadis secantik kamu. Yang suka membaca buku, benar-benar langka. Jangan puji aku lagi. Aku malu. Nah, setelah ngobrol denganmu, aku benar-benar lapar. Baguslah. Ikannya sudah menunggu di panci. Waktunya bangun, Nok. Kita bukan di sini untuk rapat. Aku agak lapar. Liu Hao, bisa kamu ke sini? Aku bilang, bisa kamu ke sini? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Aku akan kirimkan alamatnya. Bibisu, terima kasih sudah bekerja keras. Tidak apa-apa. Apakah rumah Yuan Hao dekat dari sini? Kalau jauh, jangan datang besok. Beritahu Yuan Hao juga. Dia tidak perlu datang. Aku bisa menyewa perawat untuk merawatku. Oh, itu tidak mungkin. Rumah Yuan Hao berada di sebuah gang di pusat kota. Tidak dekat dari sini. Tapi transportasi kereta bawah tanah cukup nyaman. Selain itu, Yuan Hao sudah berulang kali memintaku untuk merawatmu dengan baik. Dia cukup perhatian. Kurasa dia bukan anak tunggal. Di usiamu. Bagaimana mungkin dia bukan anak tunggal? Sekarang hanya ada dia dan ayahnya di keluarganya. Ayahnya orang yang sangat baik. Dia sangat ramah dan jujur. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bekerja di sana begitu lama. Aku bisa lihat dia dididik dengan baik. Ayahnya adalah Master Cheong Sam terkenal di Shanghai. Itu adalah kerajinan turun-temurun. Rumah yang mereka tinggali adalah satu lantai penuh yang dibeli oleh kakeknya dengan beberapa batang emas untuk membelinya. Kudengar dia bekerja di bidang pariwisata. Dan pariwisata sangat menguntungkan sekarang. Dia pasti sangat sukses dalam karirnya. Lihat, dia menjadi wakil presiden perusahaan di usia yang sangat muda. Dia sangat menjanjikan. Istrinya sangat beruntung. Dia belum menikah. Oh, dia belum menikah. Pacar pastinya sangat cantik. Kamu dengarkan saja aku. Dia pacaran dengan seorang gadis selama 10 tahun di kampus. Gadis itu pergi ke Amerika. Seharusnya dia kembali untuk menikah, tapi mereka putus karena suatu alasan. Oh. Itu biasa. Dia sangat baik. Dia pasti punya kriteria tinggi untuk pasangan hidupnya. Dia tidak seperti itu. Selama ini, banyak gadis yang mengejarnya. Dia tidak tergoda. Sangat jujur. Selama dia punya pacar, dia tidak akan berbuat salah meskipun mereka berjauhan. Aku bisa lihat dia orang yang baik. Coba pikir. Dia begitu serius dan bertanggung jawab terhadap orang asing seperti aku. Apalagi terhadap kekasihnya. Benar, dia juga khusus memintaku untuk tidak memberitahu ayahnya tentang ini. Dia takut ayahnya akan khawatir. Kamu pikir Jebeh Bakci? Anak seperti itu sangat langka sekarang. Benar. Semuanya, tembak. Kenapa kamu minum sendirian sebanyak ini? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Aku sibuk hari ini dan tidak sempat menjawab. Kenapa tidak membalas saat melihatnya? Bukankah aku sudah membalasmu? Aku meneleponmu. Kenapa kamu mencari aku?
Ibuku terkena air di perusahaanmu. Tentu saja aku harus mencarimu. Aku minta maaf kepada ibumu atas nama Tante Peng. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Ayahku hanya mengira aku seorang gadis. Kamu seharusnya tidak membuka privasiku di depan banyak orang. Aku juga akhirnya mengerti. Kamu melakukannya untuk kebaikanku. Kamu melindungiku. Dan tidak ingin orang lain salah paham. Aku yang memengaruhi hubungan kalian. Hei, berhenti minum, aku akan mengantarmu pulang. Kamu masih tinggal dengan Luoyang? Tidak, aku sekarang punya tempat tinggal sendiri. Aku tidak tinggal di sana lagi. Kamu ingat di atas dia malah. Kamu membiarkannya mengerjaiku? Setelah dia tahu tentangku, dia benar-benar ingin membantuku. Hari itu, di acara syukuran, pemilik rumah mengusirku. Dan kebetulan bertemu Luoyang. Dia membawaku ke rumahnya. Dia menyelesaikan masalahku. Baik, aku mencari rumah. Sekarang sudah ketemu. Jangan jelaskan padaku. Lalu kenapa kamu bilang begitu pagi tadi? Aku bilang apa? Aku hanya bilang kalau kamu tinggal di rumahnya. Beritahu aku, agar tidak canggung. Kenapa kamu canggung? Bukankah aku sudah menjelaskannya padamu? Dia adalah teman, dan aku juga temanmu. Kita tidak berpacaran. Apa yang harus kamu canggungkan? Kalau kalian tidak berpacaran, tidak perlu disembunyikan. Kenapa kamu seperti ini? Kamu tidak mengerti meski sudah kujelaskan, ya? Kamu mabuk. Aku tidak ada lagi yang mau dikatakan. Ibuku bilang, mereka yang tidak memahamimu tidak bisa dijelaskan. Kamu bicara apa? Kamu tidak dengar aku? Sepertinya kita bahkan tidak bisa berteman lagi. Hari ini tanggal berapa? Jadi, kamu sudah siap? Hampir selesai. Jangan khawatir. Aku tidak akan buru-buru. Bagaimana suasana hati Nona Sia tadi malam? Dia baik-baik saja. Dan dia berbicara denganku lama sekali. Nona Sia ini, dia punya kepribadian yang baik. Dan dia juga cantik. Seperti kamu. Dan dia sangat perhatian. Kamu lihat tadi malam. Dia menahannya semalaman tanpa ke kamar mandi. Karena takut membangunkanku. Dia juga bilang padaku. Dia memintaku untuk tidak menemaninya di malam hari. Dia sudah bayar orang untuk menemaninya. Biarkan aku membantumu. Tidak. Pergi. Jangan menghalangi. Lanjutkan. Lanjutkan. Oh. Bibi Su, Jah, kenapa kamu masak begitu pagi? Apa yang kamu masak hari ini? Baunya enak sekali. aku merebus burung dara. Ini untukku? Lihat perutku. Ini bukan untukmu. Untuk siapa? Aku merebusnya untuk Yuan Hao. Dia ingin membawa makan siang. Ayah. Kamu sudah kembali dari olahraga. Cepat mandi. Jangan sampai masuk angin karena keringat. Sejak kapan kamu mulai membawa bekal sendiri? Kamu bilang pesan makanan tidak baik. Jadi aku bawa sendiri saja. Kamu pergi kerja begitu terlambat. Tidak banyak yang harus dilakukan di kantor hari ini. Tidak apa-apa datang lebih lambat. Sebagai pemimpin, kamu harus memberi contoh, mengerti? Aku tahu. Aku tidak pernah mempermalukanmu. Baik. Hei, Kiam Gelong Kiam. Sekarang kamu kehilangan gelar dokter muda terbaik. Dan gelarnya hilang. Kamu hanya membiarkannya begitu saja. You can't Kiam Gelong Yuan Hao bersaksi on Hakmo? Kenapa masih bisa terjadi? Aku tahu apa. Kalau begitu, kamu bisa awasi Yuan Hao. Amplop merah itu dikirim dari rumah mereka. Kamu sudah mengembalikannya. Masalah sederhana seperti ini kok tidak jelas. Aku tidak berani mengatakan itu padamu di luar. Bisa tidak kamu berhenti menghubungi Yuan Hao? Aku mencoba membantumu. Kenapa kamu marah padaku? Aku tidak butuh kamu untuk memikirkannya. Aku sudah menyerah dalam hal ini. Aku sial. Aku tidak akan mengulangi lagi. Aku tidak ingin kamu mengatakannya lagi, oke? Apakah dia tahu kamu menanggung dosa untuknya? Kenapa aku harus memberitahunya? Apakah kamu suka Yuan Hao? Jika kamu terus bicara omong kosong seperti ini, kita tidak perlu jadi saudari lagi. Karena kita saudari, aku harus memberitahumu. Hei, Aku tahu. wanita, harus berkorban untuk orang yang kamu cintai. Jika kamu tidak ingin jadi pacarnya, apakah semua ini layak dilakukan? Kamu, Nona Chen Pei Pei. Tahukah kamu ekspresimu dan gerak tubuhmu? Terlihat seperti wanita yang suka bergosip. Aku punya hal serius untuk memberitahumu. Ketika kamu bertemu Yuan Hao lagi,
Jangan sebutkan ini padanya. Kamu dengar? Jika berani padanya, aku akan memblokirmu. Halo, Kak, beritahu alamat rumahmu cepat. ada apa? Dyson Lin tidak baik hati. Kamu baru saja pergi. Jia menggosongkan kantormu. Jika aku tidak waspada, aku ambil beberapa barang pribadimu. Dia akan membuangnya sebagai sampah. Tapi aku di luar. Seharusnya ada seseorang di rumah. Ayahku ada di rumah. Aku akan mengirimkan alamatnya kepadamu. Ngomong-ngomong, jangan beritahu ayahku tentang pengunduran diriku saat kamu ke sana. Bagaimana jika ayahmu bertanya padaku apa yang harus dikatakan? Buat saja alasan. Nanti sesuaikan ceritamu dengan ceritaku. Oak, Wah, sup merpati. Ini direbus oleh bibisu. Aromanya sangat enak. Kamu minum supnya dulu. Nanti, aku akan ambil daging merpati untukmu. Dan kamu bisa makan pelan-pelan. Yuan Hao. Aku ingin berdiskusi sesuatu denganmu. Aku tidak meminta izinmu. Aku sudah menyewa seorang perawat. Dia akan datang sore ini. Kenapa monitor tekanan darah tidak berfungsi? Tidak, terima kasih. Bibisu akan menemaniku di malam hari. Dan akan datang ke rumahmu di siang hari. Bolak-balik seperti ini. Terlalu berat untukmu. Aku sudah menyewa satu. Kamu bisa tenang. Aku sudah satu. Apalagi yang bisa kukatakan? Tapi aku harus membayar gaji perawat. Jangan sungkan denganku. Terima kasih. Selain itu, aku sudah memesan makanan pasien dari rumah sakit. Aku sudah melihat menunya. Ini bagus. Jangan repot-repot Bibisu memasak untukku. Kamu tidak perlu cuti dari tempat kerja. Dan datang ke sini setiap hari membawa sup dan air. Terlalu merepotkan. Aku tidak bisa menjanjikan ini padamu. Meskipun kamu memesan makanan pasien dari rumah sakit. Semangkuk sup setiap hari adalah keharusan. Aku perlu melengkapi nutrisimu. Kamu sangat baik. Apa rencanamu setelah keluar dari rumah sakit? Aku belum memikirkannya. Paling-paling aku akan kembali ke Shenzhen. Dulu aku mengajar menari di sekolah seni. Kalau aku kembali, mereka pasti setuju. Kamu hanya tidak sengaja menabrakku. Aku tidak bisa bergantung padamu seumur hidup. Aku tidak akan merasa tenang jika melakukan itu. ada orang di rumah? Sedang cari siapa, Paman? Kamu tidak ingat aku? Aku mengunjungimu saat kamu di rumah sakit waktu itu. Oh, ayah. Aku ingat. Rekan kerja Yuan Hao. Ayah. Oh, apa ini? Yuan tidak memberitahumu? Tidak, begini. Perusahaan kami akan direnovasi segera. Aku perlu memindahkan dokumen kerja dan barang-barang pribadinya untuk dipindahkan ke rumah dulu. Di mana aku harus menaruh ini? Taruh di sini dulu. Oh, ayah. Taruh di sini dulu. Hey, Paman. Bos kami Yuan suka mengoleksi. Ayah. Jangan duduk. Kalau kamu merusaknya, dia akan marah. Seserius itu? Bahkan lebih parah dari ini. Oh, hai. Hei, radio ini bagus. Kamu tidak boleh menyentuh barang-barangnya. Kamu tidak boleh menyentuh apapun. Siapapun yang menyentuhnya, dia akan langsung tahu. Bahkan petugas kebersihan tidak berani masuk. Radio ini bagus. Keamanannya sangat ketat. Masuk ke brankas seperti ini saja. Ayah. Ayo duduk di sini. Bagaimana jika pelanggan datang ke perusahaan untuk dekorasi? Kita sekarang di era WeChat. Kita bisa memberikan layanan antar jemput. Iya, pesanan khusus. Paman juga tahu ini? Anak saya bekerja di bidang pariwisata, dan saya tidak boleh ketinggalan. Kamu duduk saja. Saya akan buatkan kamu secari teh. Hei, Paman. Saya hanya duduk sebentar lalu pergi. Kamu tidak perlu membuat teh. Minum teh dulu sebelum pergi. Terima kasih, Paman.
Maafkan saya. Saya tidak membantumu dalam hal itu. Saya mengerti perasaanmu sekarang. Kamu tidak wajib membantu saya. Saya tidak butuh kamu menghibur saya. Kamu bisa terserah. Saya tidak ingin orang lain melihat kita berdua sendirian. Bisakah kamu berhenti bicara seperti itu? Bukankah hubungan kelas antara kita masih ada? Lagi pula, siapa yang peduli? Saya peduli. Apakah besok mereka akan memindahkanmu ke rumah sakit komunitas? Itu justru bagus. Di lingkungan baru, saya tidak akan melihatmu. Tidak terlihat, tidak terpikir. Mungkin baik untuk mengganti lingkungan. Jangan khawatir, saya akan berbicara dengan pimpinan lagi. Dan meminta mereka untuk memindahkanmu kembali dengan cepat. Tidak, mungkin saya tidak ingin kembali. Jika kamu tidak kembali, mereka akan mengakuinya. Kamu harus percaya mereka pasti akan membalikkan kasus ini. Bukan urusanmu. Paman, Om. Kamu tampan saat masih muda. Saya bahkan lebih tampan daripada di foto. Menurut saya, Yuan lebih tampan. Itu semua berkat ibunya. Hey, Paman. Mengapa tidak ada foto Bibi di sini? Dulu ada. Kemudian, semuanya disimpan. Saya yang menyimpannya. Mengapa? Karena ibunya meninggalkan keluarga ini sangat awal. Kemana dia pergi? Kemudian, dia pergi ke utara. Jadi Bibi ini dulu tinggal di rumah ini. Ya. Ketika Bos Yuan berusia 3 tahun, dia pergi. Begitu cepat. Pasti Yuan sangat merindukannya. Apakah kamu ingin menulis sejarah keluarga untuk bosmu? Paman, kamu tidak tahu. Aku sangat suka gosip. Kuharap Yuan tidak membenci ibunya. Aku bisa melihatnya. Kamu adalah anak yang baik. Nok. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah bosmu meninggalkan perusahaan? Bagaimana mungkin? Kenapa kamu berpikir begitu, Paman? Meskipun aku sudah tua, tapi aku tidak bingung. Bahkan jika perusahaan sedang direnovasi, Tuan Yuan tidak akan bekerja dari rumah. Pengalaman adalah guru terbaik. Tapi Paman, jika aku memberitahumu yang sebenarnya, tolong jangan bilang padanya bahwa aku yang mengatakannya. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahunya. Bos kita, Yuan, telah mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri. Kenapa? Yuan hampir menjadi manajer umum. Tapi direbut oleh orang itu, Dyson Lim. Dan pergi ke bos kita untuk menabur perpecahan. Dan merusak proyek yang paling dicintainya. Menurutmu, bisakah dia tetap di perusahaan ini? Dia pasti mengundurkan diri. Semua karyawan di perusahaan kita. Semua merasa kasihan pada Presiden Yuan. Kita pikir, jika Yuan memulai bisnisnya sendiri, kita pasti akan mengikutinya. Oh, hal yang besar. Hah? Kenapa dia menyembunyikannya dariku? Dia hanya takut kamu akan khawatir. Luo, terima kasih telah memberitahuku yang sebenarnya. Ya. Jika kamu masih bekerja dengan Yuan Hao di masa depan, cobalah untuk membantunya. Tentu saja. Jangan khawatir tentang itu, Paman. Aku suka anak-anak yang jujur. Datanglah berkunjung saat kamu punya waktu. Asalkan kamu tidak keberatan. Aku akan sering datang. Itu saja. Jangan beritahu Yuan tentang ini. Ini aku, jangan khawatir. Oak. Jangan beritahu Yuan tentang ini. Aku sangat senang. Suasana hati baik, nafsu makan baik. Makan lebih banyak dan cepat sembuh. Terima kasih. Sama-sama. Aku sudah makan. Kenapa kamu di sini lagi? Bukankah aku sudah bilang jangan datang? Aku tidak kesini untuk menemuimu. Aku kesini untuk melihat. Oh, hello. Ayo kita cuci piring. Oke. Hei. Tante ini baik. Dia sangat profesional. Dan dia efisien. Jangan khawatir. Tante sudah bekerja di rumahku lebih dari 10 tahun.
Aku lebih tenang kalau dia yang merawatmu. Yuan Hao, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Apa kamu baik pada semua orang? Tergantung orangnya. Aku tahu kamu sangat baik padaku. Dan membuatku kehilangan pekerjaan karena kebaikanmu. Tidak, aku pikir kamu orang baik. Tante Su bilang kamu bijak saat dia melihatku. Dia juga menyukaimu. Aku tidak membelikanmu buku hari ini. Aku belikan iPad untukmu. Dan aku pasang casing pink, oke? Aku minta kamu belikan buku untukku. Kenapa kamu beli iPad? iPad ini juga bisa untuk membaca buku. Aku sudah pasang e-book untukmu. Kamu bilang kamu bosan. Kamu bisa browsing dan nonton film. Dan dengar musik. Selama kamu di sini, aku tidak akan bosan. Aku pulang. Aku pulang. Nonton acara kencan. Kamu tidak pernah melewatkan satu episode pun. Sejujurnya, acara kencan ini semakin menarik. Kalau mau pacaran, Kamu tidak menghormati ayahmu sama sekali. Kenapa aku menonton acara kencan seharian? Kamu tidak tahu. Dulu ada Shanshan. Aku masih punya harapan. Sekarang ada orang lain lagi. Waktu berlalu hari demi hari. Waktu berjalan cepat, dan ayahmu semakin tua setiap tahun. Aku beritahu kamu, kalau kamu tidak menikah, aku tidak akan punya tenaga untuk menjaga cucu. aku tahu. Kalau mau punya cucu, harus punya istri dulu. Bicara yang lebih dekat. Bicara yang lebih relevan. Kamu kerja besok? Ya, aku harus kerja. Mau ngapain lagi? Kamu sudah berhenti kerja. Mau kerja di mana? Luo yang sudah bilang. Sekarang kamu sangat hebat. Kamu sudah belajar bohong ke ayahmu. Si kecil ini cepat sekali mengkhianatiku. Meskipun si pengikut kecil itu pandai bicara, dan fasih, dan setia padamu, tapi kamu tidak memikirkannya. Api tidak bisa disembunyikan di bawah kertas. Ayahmu sangat mudah tertipu. Aku sudah berbohong sebelum kamu. Kamu tahu, jahe tua lebih pedas. Untuk apa ini? Kenapa kamu berhenti? Aku tidak akan tanya. Pasti ada alasannya. Ambil yuangnya. Kenakan samamu. Passwordnya ulang tahunmu. Untuk apa aku butuh uangmu? Si pengikut kecilmu juga bilang padaku. Mereka semua berharap kamu bisa bangkit kembali. Dan memulai bisnismu sendiri. Kalau tidak cukup, kamu bisa menggadaikan rumah. KTP dan KKMU ada di lemari. Kalau butuh aku datang, bilang saja. Kamu berikan semua uang pensiunmu padaku. Dan berikan rumah leluhur ini padaku. Apa kamu tidak khawatir? Kita sudah saling bergantung selama bertahun-tahun. Kamu adalah segalanya bagiku. Tidak perlu merasa bersalah. Aku sudah tua. Uang tidak ada gunanya. Saat aku tua, antarkan aku ke panti jompo. Aku tidak punya syarat lain. Cukup carikan aku perawat yang cantik. Kamu masih muda.
Kalau kamu melakukannya, harus sesuatu yang besar. Tidak bisa bisnis kecil-kecilan. Pernahkah kamu berpikir, kalau bisnisku gagal, bagaimana jika aku gagal dan kehilangan semua uang? Tidak mungkin. Ayah paling mengenal anaknya. Aku menunggumu membelikanku villa besar. Kalau begitu aku akan sangat tertekan. Kalau kamu mengenalku, kamu harus tahu aku tidak bisa mengambil uangmu. Kalau aku benar-benar butuh uang, aku bisa menjual mobilku. Ayah, lupakan saja. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku ingin mengatakan, menjadi anakmu, itu menyenangkan. Haha, hari ini mulutmu manis seperti madu. Oak. Karena kamu tidak perlu bekerja besok. Ayo pergi ke rumah sakit untuk memeriksa matamu lagi. Dokter Mao sudah beberapa kali datang ke rumahmu. Kalau kamu tidak pergi, itu benar-benar memalukan. Oke. Kalau kamu sudah memutuskan, aku akan menemanimu.